warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarfiatul Uzma dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu yang pertama, definisi ilmu ekonomi dan perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Jadi yang pertama, definisi ekonomi. Ilmu ekonomi itu berawal sejak abad ke-18 dan bapak ilmu ekonomi itu yang paling terkenal adalah Adam Smith. Terus ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Jadi pengertian ekonomi adalah peraturan rumah tangga atau mengatur rumah tangga. Terus itu di sini ada beberapa pengertian dari beberapa ahli, yaitu salah satunya adalah Profesor Samuelson. Menurut beliau, ilmu ekonomi merupakan suatu studi mengenai bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan cara atau tanpa penggunaan uang dengan menggunakan sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai jenis barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa yang akan mendatang. Terus yang kedua, menurut Adam Smith, itu ilmu khusus yang mempelajari sarana prasarana kekayaan suatu negara dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dan kemakmuran seperti hasil-hasil industri, pertanian dan sebagainya. Terus ada juga yang menyebutkan bahwa ilmu ekonomi itu merupakan studi aktivitas produksi, konsumsi dan pertukaran barang. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kemakmuran yang diharapkan dengan memilih sumber daya produksi yang sifatnya langka atau terbatas. Yang kedua, perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil atau aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Fokus analisa ekonomi ini perilaku individu seperti perusahaan atau produsen, tenaga kerja, dan konsumen dalam konteks yang lebih terbatas atau industri. Analisis ekonomi mikro terdiri dari teori harga, teori produksi, dan teori distribusi. Teori harga itu membahas proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan terhadap suatu barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhinya juga, faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran dan hubungan antara harga permintaan dengan penawaran, hubungan antara harga permintaan dengan penawaran dan lain sebagainya. Terus teori produksi antara lain itu menganalisis masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan produksi, serta kombinasi faktor-faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen agar tujuannya untuk mencapai laba maksimum itu tercapai. Terus yang ketiga, teori distribusi. Nah, teori distribusi ini membahas faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga yang harus dibayar karena penggunaan modal dan tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha. Terus selanjutnya itu ada ekonomi makro. Jadi ekonomi makro ini mempelajari kegiatan perekonomian secara keseluruhan, berbeda dengan ekonomi mikro tadi. Terus fokus pembahasannya juga berkaitan dengan bagaimana perilaku rumah tangga, swasta, pemerintah, dan perdagangan luar negeri atau ekspor-impor dalam konteks keseluruhan atau agregat. Nah, jadi pada dasarnya juga ekonomi makro ini pendekatan top-down. Ia berupaya memahami perubahan dalam produk domestik bruto negara, ekspektasi inflasi dan inflasi, pengeluaran penerimaan dan pinjaman pada tingkat pemerintah atau kebijakan fiskal, dan pengangguran kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu mengatur tentang pendapatan dari pengeluaran suatu negara. Pendapatan suatu negara itu bisa berasal dari pemungutan pajak oleh pemerintah. Terus pendapatan suatu negara itu juga bisa berupa non pajak, contohnya seperti bayar denda, lelang, dan pemberian dari negara lain. Sedangkan untuk pengeluaran biasanya mengenai kegiatan impor barang di luar negeri untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan pokok seperti dalam negeri, seperti beras, jagung, dan kebutuhan impor lainnya. Terus kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini kebijakan yang berfungsi untuk mengatur seberapa banyak keuangan yang dikeluarkan oleh bank-bank
sentral di Indonesia terhadap masyarakat Indonesia. Jadi untuk lebih jelasnya di sini ada tabel perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang pertama ekonomi mikro, kalau produksi, ekonomi mikronya hasil produksi dalam suatu perusahaan. Contohnya seberapa banyak mobil yang akan diproduksi dan seberapa banyak rumah yang akan dibangun. Itu ekonomi mikro. Terus untuk yang makronya itu output nasional dan pertumbuhan PDB, produk domestik bruto. Yang kedua, harga. Untuk ekonomi mikronya, harga barang dan jasa tertentu. Contohnya, harga minyak, harga sewa, dan harga sewa kantor, ruang kantor. Terus untuk makronya, tingkat harga secara keseluruhan. Contohnya itu indeks harga konsumen dan tingkat inflasi. Terus yang ketiga itu pendapatan. Kalau untuk ekonomi mikronya, pendapatan itu distribusi dari pendapatan dan kekayaan. Contohnya upah pada pekerja di industri otonom dan upah minimum. Kalau untuk makronya, upah total, keuntungan. Kalau untuk makronya itu pendapatan nasional. Contohnya upah total, keuntungan keseluruhan industri. Yang terakhir tenaga kerja. Kalau untuk mikronya itu tingkat kerja pada suatu perusahaan. Contohnya tenaga kerja pada suatu perusahaan. Kalau untuk makronya jumlah tenaga kerja dan pengangguran. Contohnya itu tingkat pengangguran. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.